You should have seen the way that you bloom. I think I saw your face in the... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya, Amilatul Hasanah. Saya Khofifatun Najah. Saya Safa Aulia Dinisa Putri. Saya Nandang Purwaratri. Kami di sini akan membahas tentang materi dan contoh soal terkait materi peluang. Sebelum mempelajari tentang contoh soal peluang, kita akan mempelajari tentang materi peluang, ruang sampel, dan kejadian. Himpunan dari semua hasil yang mungkin muncul pada suatu percobaan disebut ruang sampel, sedangkan anggota-anggota dari ruang sampel disebut titik sampel. Ruang sampel bisa disimbolkan dengan huruf S. Contohnya, pada percobaan melempar sekeping mata uang logam. Ruang sampel dari percobaan tersebut adalah S sama dengan kurung kurawal A, G. Titik sampel dari percobaan tersebut adalah A dan G. Kejadian atau peristiwa adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Pada umumnya, kejadian dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada kejadian sederhana, yaitu kejadian yang hanya mempunyai satu titik sampel. Yang kedua, kejadian majemuk, yaitu kejadian yang mempunyai lebih dari satu titik sampel. Menghitung titik sampel. Cara untuk menghitung titik sampel dari suatu kejadian yaitu yang pertama menggunakan notasi faktorial. Notasi faktorial merupakan notasi operasi hitung yang ditandai dengan tanda seru. Notasi ini menandakan bahwa perhitungan yang harus dilakukan adalah mengalihkan semua bilangan asli dari bilangan paling besarnya sampai dengan bilangan 1. Misalnya, pada notasi 3 faktorial, cara menghitungnya adalah mengalihkan bilangan tertingginya, yaitu 3 sampai dengan bilangan 1. Hasilnya adalah 3 kali 2 kali 1, yang hasilnya sama dengan 6. Yang kedua, dengan menggunakan aturan penjumlahan. Kejadian pertama mempunyai M hasil yang mungkin, dan kejadian kedua mempunyai N hasil yang mungkin. Jika salah satu dari kedua kejadian tersebut harus terjadi, maka banyak hasil yang mungkin dapat dihitung menggunakan M ditambahkan N. Yang ketiga, menggunakan aturan perkalian. Kejadian pertama mempunyai M hasil yang mungkin, dan kejadian kedua mempunyai N hasil yang mungkin. Jika kedua kejadian tersebut harus terjadi, maka banyak hasil yang mungkin dapat dihitung dengan M dikalikan N. Yang keempat, menggunakan permutasi. Permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda adalah banyaknya susunan berbeda dari R unsur yang diambil dari N unsur berbeda dengan memperhatikan urutannya. Rumus permutasi sama dengan N permutasi R sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Permutasi siklis, rumusnya sama dengan N min 1 faktorial. Yang kelima, menggunakan kombinasi. Kombinasi R unsur dari N unsur yang berbeda adalah banyaknya susunan berbeda dari R unsur yang diambil dari N unsur berbeda tanpa memperhatikan urutannya. Rumus kombinasi. N kombinasi R sama dengan N faktorial dibagi R faktorial kali N min R faktorial. Yang selanjutnya yaitu peluang suatu kejadian. Jika suatu percobaan menghasilkan N hasil yang tidak mungkin terjadi bersama-sama, dan masing-masing mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi, maka peluang suatu kejadian A ditulis PA sama dengan NA per NS, di mana NA adalah banyaknya hasil dalam kejadian A, dengan 0 kurang dari sama dengan peluang kejadian A kurang dari sama dengan 1. Jika peluang kejadian A sama dengan 0, berarti K adalah kejadian yang mustahil terjadi. Jika peluang kejadian A sama dengan 1, berarti K adalah kejadian yang pasti terjadi. Jika percobaan dilakukan secara terus-menerus, secara berulang-ulang, maka frekuensi harapan muncul suatu kejadian
akan semakin besar. Frekuensi harapan kejadian A dinotasikan dengan FHA. Misalkan pada suatu percobaan yang diulang sebanyak N kali dan peluang kejadian A adalah PA, frekuensi harapan kejadian A didefinisikan sebagai berikut. FHA sama dengan NPA. Yang selanjutnya adalah sifat-sifat peluang. Sifat-sifat peluang antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, peluang suatu peristiwa yang tidak mungkin terjadi adalah 0. Kedua, peluang suatu peristiwa yang pasti terjadi adalah 1. 3. Untuk setiap peristiwa A berlaku 0 kurang dari sama dengan misal A dalam ruang sampel S, maka peluang bukan A adalah PA aksen sama dengan 1 min PA. Selanjutnya, peluang kejadian majemuk. A. Peluang dua kejadian saling lepas. Kejadian A dan B dikatakan saling lepas jika irisan dari kedua kejadian tersebut adalah himpunan kosong. Jika kejadian A dan B adalah kejadian saling lepas, peluang terjadinya kejadian A atau B sebagai berikut. PA gabungan B sama dengan PA plus PB. B. Peluang dua kejadian tidak saling lepas. Kejadian A dan B dikatakan tidak saling lepas jika kejadian A dan B dapat terjadi secara bersamaan. Peluang terjadinya kejadian A atau B sebagai berikut. PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Yang C, peluang dua kejadian saling bebas. Dua kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi terjadinya kejadian B dan sebaliknya. Peluang terjadinya kejadian A dan B sebagai berikut. PA gabungan B sama dengan PA dikali PB. Selanjutnya, contoh soal yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Syafa. Contoh soal nomor 1, yaitu dalam sebuah kotak terdapat 20 termometer. 5 diantaranya rusak. Dari kotak tersebut akan diambil 2 termometer secara acak satu persatu tanpa pengembalian. Tentukan peluang termometer yang terambil kedua-duanya tidak rusak. Contoh soal peluang ini termasuk dalam 2 kejadian bersyarat. S yaitu jumlah termometer, A kejadian terambil termometer tidak rusak, dan B kejadian terambil termometer rusak. Sehingga jumlah S sama dengan 20, jumlah A sama dengan 15, dan jumlah B sama dengan 5. Maka penyelesaiannya peluang terambil kedua-duanya tidak rusak adalah PA1 dikali PA2 PA1 sama dengan jumlah A dibagi jumlah ruang sampel dikali jumlah A minus 1 dibagi jumlah ruang sampel minus 1 sama dengan 15 per 20 dikali 14 per 19. Hasilnya 21 per 38. Jadi peluang terambil kedua termometer tidak rusak adalah 21 per 38. Contoh soal kedua akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, contoh soal yang kedua, yaitu dari 10 bunga sepatu akan diambil 5 bunga sepatu secara acak untuk praktikum biologi. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk pengambilan bunga sepatu adalah sehingga penyelesaiannya dengan menggunakan rumus kombinasi N, R sama dengan N faktorial dibagi R faktorial sekali jumlah N dikurangi R faktorial. Sehingga C 10,5 sama dengan 10 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 10 dikurangi 5 faktorial. Sama dengan 10 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 5 faktorial. Sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 5 faktorial
dikali 5, dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Sama dengan 30 dikali 240 dibagi 120. Hasilnya yaitu 252. Jadi, banyak cara yang dapat dilakukan untuk pengambilan bunga sepatu, yaitu sebanyak 252 cara. Untuk contoh soal yang ketiga akan dijelaskan oleh rekan saya. Contoh soal yang ketiga yaitu dari 8 orang yang terdiri dari 5 pria dan 3 wanita akan dipilih 3 orang untuk mengikuti seminar biologi di Semarang. Tentukan banyaknya peluang pemilihan peserta seminar tersebut jika dipilih 2 pria dan 1 wanita. Penyelesaiannya yaitu P untuk yang laki-laki 5,2, 5 dari jumlah semua pria dan 2 yang dipilih untuk peserta seminar. Untuk yang P wanita yaitu 3,1, 3 dari total semua peserta semua wanita, dan 1 yang dipilih untuk mengikuti seminar di Semarang. Jadi P sama dengan 5 faktorial per 5 min 2 faktorial dikali 2 faktorial. Kemudian dikalikan 3 faktorial per 3 min 1 faktorial dikali 1 faktorial. Sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 2. Kemudian dikali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 1. Jadi, sama dengan 5 dikali 2 dikali 3. Menjadi 30. Jadi, banyaknya peluang pemilihan peserta seminar jika dipilih 2 pria dan 1 wanita, terdapat 30 peluang. Baiklah, cukup sekian pembahasan dan soal terkait tentang materi peluang dari kelompok 4. Apabila terdapat kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan, kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.